Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan panjang menulis sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Saya selaku Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal sangat peduli dengan sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Tulisan yang saya buat ini sejak tahun 2018. Dedikasi terhadap perjuangan tokoh Muhammadiyah lokal. Saya limpahkan pada Dik Muzakir Fauzi itu pada perjalanan muktamar ke Makassar. Jadi di tengah-tengah lautan di kapal saya ijab kabul penyerahan karena waktu itu saya dilarang untuk merangkap menjadi pengurus Muhammadiyah. Terus monoloyalitas waktu itu sehingga dengan tapi saya lepas dari Parmusi terus dijadikan wakil dari Golkar 2 periode. Untuk saat Bapak pertama kali ke Tegal, kondisi Muhammadiyah ketika kami masuk ke Tegal, waktu itu masih kabupaten dan kota Maja jadi satu, maka saya merasa ada Muhammadiyah itu dan saya merasa senang waktu itu karena yang bekerja di pendidikan agama itu kebanyakan orang Muhammadiyah, antara yang terkenal itu Pak Kusnendar, Pak Yakub, kemudian Ustaz Yahya, Uzair dan sebagainya itu orang-orang Muhammadiyah. Tapi di luar kota Maja itu sama sekali nol. Jadi kalau Karanganyar itu masih dekat dengan kota, jadi sudah mambu-mambu. Tapi waktu itu saya tidak pernah atau belum pernah atau tidak pernah melihat Muhammadiyah di daerah ini sama sekali tidak ada. Satu-satunya yang saya melihat hanyalah di Selawi, itu hanya ditengarai dengan SD Muhammadiyah. Tapi pengurusnya juga tidak jalan. Maka di seluruh kabupaten itu buta atau nol daripada Muhammadiyah. Maka dengan demikian dalam hal ini itu keadaannya sehubungan dengan kedudukan saya sebagai penilai itu terutama yang paling banyak berarti waktu itu penilai sekabupaten, sehingga tidak hanya terbatas pada kecamatan tertentu tapi juga meliputi kepada seluruh wilayah, sehingga misalnya ke Jatinegara itu belum ada jalan seperti ini, masih diikir dan nyabrang kali satu di Sabrangi Pengpito itu 3 kali saya ke sana karena sana wilayah Kabupaten Tegal. Nah, kalau pergi ke sana seperti itu atau juga ke Bumi Jawa dan sebagainya, itu praktis tidak bisa pulang, harus nginep. Dan dalam keadaan nginep itu saya gunakan untuk, dan kebetulan mereka itu kok senang, artinya mendengar dari keterangan saya, sehingga dengan demikian itulah yang kami gunakan untuk menanamkan bibit-bibit daripada paham Muhammadiyah. Mungkin ya karena istilahnya darah saya itu semenjak masih dalam kandungan ibu, hidup di lingkungan Muhammadiyah, lahir sekolah di Muhammadiyah dan seterusnya, sehingga rasa Muhammadiyah itu seolah-olah sudah menjadi satu dengan diri saya. Sehingga ketika saya masuk ke daerah-daerah misalnya Bumi Jawa harus nginep, Jatinegara harus nginep, kemudian ke Muncang Larang harus nginep dan sebagainya, saya gunakan untuk
bicara-bicara, atau mereka sengaja kumpul minta supaya diberikan keterangan. Malah ada suatu peristiwa yang kami sendiri sangat berkesan karena penilai madrasah hampir seluruhnya kan miliknya NU, dan NU waktu itu galaknya orang karuan. Mendengar kata Muhammadiyah itu sudah waduh. Nah, tapi karena saya menilai terpaksa karena imtihan yang mengundang penilai. Di satu tempat saya ketika menyambut itu mereka kok senang menerima. Akhirnya di luar imtihan itu ada yang mengundang saya untuk pengajian. Diulang 2, 3, sudah 3 kali itu ada yang bertanya, Pak, lah kalau kemudian bedanya dengan Muhammadiyah apa? Lah yang pengen dengarkan ini pelajaran Muhammadiyah gitu. Wah, lah kalau itu kita di lantai saja Pak. Nah ini itu dipangkah. Di daerah Bangka itu ada peristiwa yang sangat mengesankan begitu. Di daerah-daerah lain juga terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi daerah kabupaten yang sekarang itu boleh dikatakan kerajaan NU, dan NU-nya galak mengenai karena sehingga dengan demikian apa itu luar biasa perjuangan itu. Tapi bagi saya tidak merasa bahwasanya itu sebagai hambatan, halangan, tapi ya sudah karena darah daging saya begitu ya, saya ngomong versi Muhammadiyah. Hingga dengan demikian apa itu kok dari bibit-bibit itu kok akhirnya timbul. Maka kalau sekarang saya menyaksikan seperti ketika konferensi daerah, Allah, hati saya itu betul-betul terenyuh luar biasa. Yang tadinya itu 0 seperti Jatinegara sekarang majunya luar biasa. Margasari itu yang lebih dulu itu, Margasari memang sana itu apa itu yang pertama menyambut, dan ini jadi bibit-bibit paham Muhammadiyah itu sebenarnya sudah ada di sana, tapi secara formal belum ada, belum berani. Maka dari itu akhirnya menjadi apa itu menjadi cambuk bagi kami. Ternyata apa itu banyak mendapat sambutan dari wilayah, sehingga yang lebih lanjut ketika Muhammadiyah mendapat kedudukan fungsi sebagai ormas Pol, organisasi massa, tapi bisa menempatkan wakilnya di DPRD, itu pemerintah juga meminta supaya per kecamatan itu cabang, dan kabupaten itu tingkatnya ya pengurus kabupaten. Nah waktu itu karena masih apa itu baru perintah begitu, maka di daerah kami berusaha per kecamatan ada cabang, kemudian daerah kami apa itu jadi koordinator waktu itu, koordinator cabang, sehingga waktu itu Muhammadiyah kabupaten mendapat 1 kursi untuk di DPRD, yang duduk waktu itu Pak Ramdon, guru SMA 1 dulu. Iya. Itu tahun berapa nih? Tahun itu.
katakan dalam pengajian, jamaah, dan yang lain. Juga dalam amal sosial, menjadi pelopor sosial ya kepada masyarakat. Katakan kerja bakti turunan ini itu. Nah, jadi pelopor, Dan ketiga, jadi panutan bagi generasi muda kita nanti. Ini yang kita harapkan dari anak-anak itu. Betul-betul anak-anak ini kita bentuk. Ini yang perlu kami sampaikan, sehingga bagaimana Muhammadiyah kita mengolah pondok pesantren. Kita punya keyakinan yang baik ini akan bisa berjalan dengan bagus dengan semua warga Muhammadiyah dan kaum muslimin yang lain. Sejarah telah Muhammadiyah kemudian mendirikan pondok pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan dengan sistem boarding school. pendidikan dengan sistem boarding school atau pendidikan selama 24 jam penuh merupakan sebuah cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan karakter anak. Pondok Pesantren Ahmad Dahlan memberikan alternatif lingkungan yang kondusif agar anak-anak bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang. Kita sebagai Muhammadiyah, jelas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, dan tadi bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Muhammadiyah ini punya identitas dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan tadi bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, maka tiap-tiap warga Muhammadiyah, khususnya pimpinan Muhammadiyah, harus menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Diharapkan akan menguasai Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum agama Islam. Diterapkan untuk para warga Muhammadiyah dan kaum muslimin. Sejak berdirinya, Muhammadiyah telah dikenal sebagai gerakan amal. Oleh karena itu, corak pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Ahmad Dahlan tidak hanya menitik beratkan pada pengetahuan agama, akan tetapi juga mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, santri Pondok Pesantren Ahmad Dahlan dibekali dengan keterampilan berbicara di depan umum sebagai modal untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Kedua, anak-anak ini harus yang pertama mampu melaksanakan kegiatan selain pada Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah. Dimaksudkan adalah anak-anak ini nanti di masyarakat menjadi anak yang bisa mengimami sholat, yang bisa berbuat, dan juga menyiapkan pengajian di luar pengajian Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat. Jadi nanti akan tercermin, itulah Muhammadiyah, baik dalam amaliyah ubudiyah. Berkata Muhammadiyah saat sekarang ini akan berbeda dengan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bersekolahlah setinggi-tingginya, jadilah dokter, kemudian kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah insinyur, jadilah mister atau ahli hukum, atau jadi apa saja, tapi kemudian kembalilah kepada Muhammadiyah. Makna dibalik pernyataan Kiai Dahlan ini adalah atas seluruh kader persyarikatan Muhammadiyah bersekolahlah setinggi-tingginya, tetapi kemudian kembalilah membesarkan persyarikatan Muhammadiyah, kembalilah membesarkan amal usaha Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan harus mencetak ada yang handal, yang bisa menjadi anak panah Muhammadiyah, yang siap dilesatkan kemana saja, tetapi kemudian mereka terus kembali ke persyarikatan Muhammadiyah, membesarkan persyarikatan ini, membesarkan amal usaha ini. Santri Pondok Pesantren Ahmad Dahlan bersekolahlah yang tinggi, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi mister atau ahli hukum, atau menjadi apa saja,
Tapi mereka, karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan bahwa dia adalah ada persyarikatan Muhammadiyah, maka ketika dia menjadi apa saja, roh kemuhammadiyahan yang ada di dalamnya akan menuntun dia untuk kembali ke persyarikatan Muhammadiyah, mengabdi kepada Muhammadiyah. Rumah sakit yang sebesar ini harus dipimpin oleh kader-kader Muhammadiyah yang mumpuni. Para karyawan yang bekerja di sini harus berasal dari mereka yang dididik di dalam ruang lingkup persyarikatan Muhammadiyah, yang memiliki jiwa dan ruh bermuhammadiyah yang mencetak kader-kader persyarikatan Muhammadiyah yang bisa saksikan perkembangan amal usaha yang besar. Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan harus mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah kader persyarikatan yang mampu memimpin dan membesarkan persyarikatan beserta dengan seluruh amal usaha ini. Oleh itulah maka saya mengajak kepada seluruh keluarga besar persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang memiliki anak-anak yang pada hari ini bersekolah di sekolah-sekolah dasar dimanapun dia berada, masuklah ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Al-Jami'un, dan kami siap untuk memberikan pendidikan yang sempurna, pendidikan yang terbaik kepada mereka agar mereka menjadi kader-kader persyarikatan. Pondok Pesantren Ahmad Dahlan berada di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kondisi alam yang sejuk dengan hamparan sawah di sekelilingnya menjadikan lingkungan pondok pesantren ini begitu asri dan sangat kondusif sebagai tempat menimba ilmu. Kondisi alam yang masih asri ini kerap kali dimanfaatkan sebagai tempat mengurai kebosanan setelah sekian lama para santri bergumul dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Melangkah menuju masa depan yang gemilang, terus belajar dan berkarya, karena kami generasi tangguh pantang mengeluh.